Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, lebih khusus dan istimewa para thalabah, santri-santri Ma'had Al-Mansurah Brebot Purbalingga rahimakumullah. Tidak bosan kita untuk mengucapkan alhamdulillah di setiap saat dan di semua keadaan. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal dengan penuh kesadaran bahwa rasa syukur kita selama ini masih sangat jauh dari yang seharusnya. Rasa syukur yang memiliki cacat dan celah. Rasa syukur yang masih jauh dari kata sempurna. Kita harus menyadari hal itu supaya ada dorongan yang kuat untuk meningkatkan kualitas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu rasa syukur yang terbaik adalah rasa syukur yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan peningkatan aspek ibadah. Itulah rasa syukur yang sesungguhnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegakkan salat malam, menunaikan qiyamul lail hingga telapak kaki beliau bengkak. Istrinya Aisyah radhiyallahu anha karena rasa cinta tentunya merasa kasihan. Lalu dengan didorongkan oleh rasa sayang, Aisyah radhiyallahu anha mengingatkan, sudahlah cukup wahai Rasulullah. Nah, di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, afala akunu abdan syakura. Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah di masa sekarang ini yang perlu diperhatikan untuk ditingkatkan sebagai wujud rasa syukur adalah ibadah talabul ilmi. Tidak pernah surut dan tidak mengenal berkurang semangatnya untuk talabul ilmi, belajar ilmu agama. Kalau belajar ilmu agama semangatnya hanya di awal-awal saja, banyak yang mampu melakukannya.
yang bisa bertahan beberapa lama juga tidak sedikit. Namun yang bersabar hingga akhir, karena memang hanya yang terpilih saja, jumlahnya secara prosentase sangat kecil sekali. Maka berusahalah untuk menjadi bagian dari orang-orang yang terpilih, menjadi bagian yang sedikit yang tetap terus bersabar hingga akhir dalam thalabul ilmi. Sejak pertama kali dia mengenal majelis ilmu, semangatnya untuk belajar terus terjaga. Sampai dia sudah berkeluarga, sudah bekerja, sudah beranak, sudah bercucu bahkan. Bahkan sampai ketika sudah dikatakan sebagai kakek-kakek tua renta. Itu secara usia. Tetap terjaga semangat thalabul ilminya. Semangat thalabul ilmi itu juga tetap harus terjaga. Walaupun tingkatan-tingkatan keilmuan sudah dapat dia lalui. Sudah dibilang pintar, sudah dikata alim, sudah dianggap berilmu banyak, sudah belajar sampai ke mana-mana, bukan cuma di dalam bahkan ke luar negeri. Tapi semangatnya masih saja menyala-nyala. Dalam arti kata, jika ada kesempatan terbuka untuk belajar sebagai murid lagi, akan dia lakukan. Dan itu bukan hanya kata-kata yang terucap di dalam lisan. Tetapi semangat itu betul-betul nyata. Kalau ada kesempatan, kalau peluang itu terbuka untuk kembali lagi duduk di majelis ilmu, dilakukannya. Nah, itulah bentuk syukur. Bahkan di antara bentuk-bentuk syukur terbaik di zaman ini. Sebab thalabul ilmi adalah ibadah yang sudah banyak ditinggalkan. Ikhwati fillah dan para thalabah, santri-santri yang berbahagia rahimakumullah. Coba teliti, temukan apa-apa saja yang menjadi keinginan manusia dalam kehidupan di dunia. Semuanya, sebanyak-banyaknya, sebisa-bisanya. Apa sih tujuan orang hidup di dunia? Apa sih yang dia kejar-kejar dan apa sih yang dia ingin-inginkan? Coba diteliti itu. Apa ya? Harta. Itu bisa dibilang nomor 1. Siapa yang gak mau berharta dan siapa yang menolak untuk kaya? Manusia ingin kaya. Manusia tidak puas dengan harta yang sudah dia punya. Maka udah, ambisi-ambisinya itu membuat dia tidak pernah merasa puas dengan apa yang didapatkannya. Oh, ada juga itu tujuan orang cari jabatan. Inginnya naik satu level. Kalau sudah naik, pengen naik lagi. Udah levelnya sudah tinggi, belum cukup. Kalau sudah sampai di level tertinggi di satu bidang, dia masih melirik. Saya juga pengen jabatan di bidang yang sana. Loncat dia.
Karena merasa di sini udah mentok. Cari. Ada yang orang-orang tergila-gila dengan jabatan. Dia nggak peduli lagi dengan cara apa untuk mendapatkan. Dia tidak lagi bisa melihat dan menilai langkah-langkah yang dia ambil. Benar ataukah salah, positif ataukah negatif, cara yang sehat atau cara-cara yang tercela untuk mendapatkan jabatan itu, oh dia nggak peduli. Yang penting jabatan. Ada lagi yang nggak peduli dengan jabatan, yang penting pangkat. Orang berpangkat, karena pangkat dan jabatan itu kan berbeda. Nggak ada jabatan nggak apa-apa, yang penting pangkatnya dapat. Macam-macam lah, coba diteliti itu satu. Kemudian setelah bisa memunculkan beberapa hal yang sering menjadi tujuan hidup manusia, susul dengan pertanyaan, mereka-mereka itu bahagia atau tidak? Itu saja. Mereka-mereka itu bahagia ataukah tidak? Setelah punya harta yang banyak, bahagia enggak sih? Setelah dapat jabatan yang tinggi, bahagia enggak sih? Kalau punya kekuatan fisik yang luar biasa, terus bahagia enggak sih? Kalau dia sudah mendapatkan wanita-wanita, apa kemudian bahagia? Kalau sudah keliling dunia, traveling ke sini dan ke sana, terus apakah kemudian sudah bahagia juga? Jangan lupa, ada juga tujuan hidup manusia adalah popularitas. Popularitas itu artinya terkenal. Yang sudah mendapatkan popularitas, benar-benar terkenal, bahagia apa enggak? Coba diteliti. Pasti jawabannya tidak ada dari mereka yang benar-benar berbahagia. Kalaupun bahagia, itu hanya terlihat bahagia. Meskipun bahagia, itu sifatnya sementara. Kita ambil contoh yang paling terakhir tadi, popularitas. Jadi orang yang terkenal. Zaman sekarang banyak sekali yang mengejar popularitas biar terkenal. Bahkan dalam bahasa yang lain elektabilitas. Bagaimana peluang dia untuk dikenal oleh banyak orang. Banyak cara dilakukan untuk jadi seleb. Seleb bisa jadi selebritis, selebgram, dan macam-macam itu. Artinya biar terkenal, banyak pengikutnya. Ada yang melakukan biasa-biasa saja. Ada yang aneh-aneh. Ada yang sampai kemudian membahayakan orang lain. Bahkan ada yang mengakibatkan orangnya kehilangan nyawa. Tujuannya ingin terkenal betul. Viral beneran, tapi mati. Baik mati. Ada yang bisa ngasih contoh enggak? Orang pengen terkenal malah mati.
Ada bisa ngasih contoh nggak? Angkat tangan. Pengen terkenal malah mati. Ada yang bisa ngasih contoh? Ada bisa ngasih contoh nggak? Angkat tangan. Angkat tangan nggak tadi? Iya. Iya. Apa? Yang keras dong. Jangan nyebut nama, Mas. Berarti perhatian dengan materi ya. Contoh yang lain, pengen terkenal malah mati, gitu loh. Pengen terkenal, malah mati. Apa Mas? Contohnya Mas? Pernah dengar apa? Ada orang anak muda, contohnya nih, anak muda pengen terkenal, terus melakukan sesuatu yang aneh-aneh, malah mati. Contohnya apa? Manjat tebing, terus mati. Ya nggak apa-apa lah contohnya. Contoh yang lain Mas. Ngeprank apa? Ngeprank kan banyak. Apa maksudnya? Oh gimana sih? Kamu jawab masa nggak tahu dengan jawabanmu? Pertahankan jawaban itu. Jangan goyah. Kalau punya pendapat pertahankan. Ngeprank apa maksudnya? Apa Mas? Santri juga? Menjadi apa? Terus kecelakaan. Kalau pembalap biasa gitu. Oh biar terkenal, bagus. Ya. Itu contoh-contohnya. Yang lain, yang sekarang ada di kepalaku. Apa Mas? Pengen terkenal. Kalau orang zaman sekarang bilangnya bikin konten. Ya. Dalam konten itu dia malah mati gitu loh. Cuma gini tok, apa gini tok. Kamu yang jawab, kamu yang ditanya kok. Malah ngelempar temannya. Apa Mas? Contohnya apa? Contohnya apa? Apa? Apalagi mukbang itu? Terlalu apa? Terlalu banyak makan. Maksudnya itulah katanya. Kekenyangan ada yang mati, Bu. Wah, mungkin, aja mungkin. Ini dicari yang pasti-pasti. Artinya dia buat konten malah mati ketika buat konten itu. Ya. Apa Mas? Itu ya. Yang noleh ya. Apa? Apa Mas? Yang itu. Pada tahu semua ya konten pada tahu semua ternyata ini ya. Anak muda beneran nih zaman sekarang. Kalau enggak nanti Pak Tri lo yang jawab. Kaitannya sama Pak Polisi masalahnya. Yang bisa jawab tak kasih hadiah. Yang jawabannya sama dengan yang di sini lo ya. Dengan yang tak pikirkan. Kalau jawabannya sama dengan yang saya pikirkan sekarang, tak kasih hadiah. Pengen terkenal. Santri juga bukan? Oh santri dulu. Biar mereka semangat ya. Santri dulu, angkat tangan, kasih hadiah loh. Masa jawab aja takut, kamu itu gimana sih? Punya jawaban itu disampaikan, gak usah takut. Kalau menjawab pertanyaan di majelis saya takut, terus kamu hidupmu ke depan penuh ketakutan kamu nanti itu. Cuma jawab aja, kalau salah ya udah, itu aja kan.
kehidupan itu lebih keras loh daripada di majelis cuma ditanya doang kan. Ayo angkat tangan. Yang santri. Wah. Aduh, nanti nyesel loh. Iya ya kan jaga jawab. Jadi iya. Ya percuma. Cuma ya jane. Bukan seperti itu pemberani itu. Pemberani itu yang tampil lah. Enggak ada masalah. Rasulullah juga sering tanya jawab kok. Contohnya apa? Santri. Angkat tangan. Aduh, tangannya udah mulai gini-gini nih. Ayo Mas, kamu pengen jawab kayaknya kamu itu, wajahmu. Apa Mas? Ngerti bae lho. Enggak apa-apa. Saya hargai perjuanganmu. Kamu walaupun jawabanmu salah tak kasih hadiah. Karena dia yang memulai. Yang memulai itu pokoknya harus dapat apresiasi. Bukan itu yang saya maksud. Enggak usah diulangi di sini oh ya. Yang lain, jazakallahu khairan Mas. Yang penting berani. Orang belajar itu kalau ditanya gurunya, angkat tangan aja. Kalau salah dibenerin. Daripada kamu punya jawaban, kamu enggak ungkapkan, masih bercokol di kepalamu, salah seterusnya nanti. Ya enggak? Mumpung masih belajar. Ini kan momennya momen belajar nih. Siapa nih? Angkat tangan. Siapa? Apa? Tawuran. Betul, cuman bukan seperti yang saya pikirkan. Saya suka santri-santri yang berani seperti ini. Ingat, nanti kalian berdakwah itu tantangannya lebih berat. Kamu punya ilmu, tapi kalau pemalu, kamu punya banyak hafalan, tapi gemetaran di depan, jadi imam. Kenapa? Karena nggak dibiasakan untuk, ayo, maju. Ya. Nah, kita dulu waktu di Yaman dididik seperti itu kan, suruh berdiri, dipanggil, supaya berani. Yuk, yang lain, angkat tangan. Apa? Pawang ular. Ya Allah, tapi bukan seperti yang tak pikirin. Betul. Jawabannya tidak salah, jawabannya betul, tapi bukan yang seperti yang saya pikiran. Sebelah sini lagi. Enggak usah takut Mas, enggak usah malu. Saya juga tidak memalukan. Ngevlog tapi salah posisi. Ini agak mulai bener ini. Maksudnya apa Mas? Diperjelas. Terus? Jurang. Oh. Terus jatuh ya? Oh ya. Jawabannya betul tapi bukan itu yang saya maksud. Ini yang sampai parah. Sampai meninggal di tempat. Siapa lagi yang jawab? Bagus Mas, saya senang Mas. Santri juga bukan? TD enggak apa-apa. Ini yang saya maksud ini. Betul. Ini yang saya maksud yang di sini nih. Ya itu. Hadiah. Berarti hadiahnya 2. Tulis biar enggak lupa. Yang pertama tadi yang memulai siapa itu namanya? Siapa? Apa? Kelas berapa Mas? Apa? TM. Yang 2. Yang tadi TD siapa namanya? Bomza. Betul ya Pak Tri ya? Nah, pengen bikin video nyegat truk, ya kan? Udah teman-temannya pada lihat kayak gini, giniin truknya baru jalan kenceng, truknya nggak bisa udah nanti. Terkenal nggak? Terkenal, tapi terkenal mati. Itu naudzubillah.
Dan orang yang punya pikiran seperti itu banyak sekali. Popularitas, pengen terkenal itu. Ya, pengen terkenal. Nah, kalian yang punya media sosial itu punya keinginan untuk terkenal. Hati-hati kalian yang punya Instagram, yang punya TikTok. Kalau makainya pas liburan, hati-hati. Oh, kok ketawa kalian? Oh, ini nyata. Hati-hati. Apa tujuanmu? Apa niatmu? Pakai dan menggunakan media sosial itu. Jujur pada dirimu sendiri. Ini memang untuk digunakan sebagai alat komunikasi atau supaya terkenal. Ta'udzubillah, enggak boleh. Supaya terkenal. Mereka yang sudah mendapatkan popularitas, yang sudah terkenal, banyak pengikut, follower, fans, subscribe, apa? Pada tahu juga ya. Jadi aku ngerti, subscriber ngerti, nyong ngerti. Cuman subscriber dan yang lain-lain itu. Nah, mereka yang sudah punya pengikut dan punya fans yang banyak sekali itu, memang hidupnya bahagia? Tidak. Setelah terkenal justru tersiksa. Ya. Kemudian tersiksa. Bentuk tersiksanya bagaimana? Banyak. Contoh yang paling mudah bentuk tersiksanya apa? Akhirnya depresi sendiri. Depresi itu bahasa purbalingane stres. Iya. Apa? Bahasa yang lain apa? Gabut. Kebeda maning lah. Ora gabut. Iya. Stres. Depresi dia. Kenapa depresi? Itu sampai ada yang depresi berat. Bahkan sampai ada yang bunuh diri. Ada enggak orang sudah terkenal kemudian bunuh diri? Tahu. Ya ditanya sih ya, yang namanya Ustaz Mokhtar lagi ya jawab. Itu ada yang sampai bunuh diri loh, Mas. Dan yang bunuh diri itu bukan cuma 1-2. Orang-orang yang punya popularitas sudah terkenal di dunia, bahkan bukan cuma di Indonesia, itu akhirnya bunuh diri. Enggak kuat dia. Penjelasannya demikian. Karena dia sudah, ya itu kan tadi, karena kebodohannya, karena sudah niat dan tujuannya bukan lagi lillahi ta'ala, itu cari ridhonya manusia, dia tertekan dia. Kenapa? Ingin membuat para pengikutnya semua ridho, senang dan bisa menerima. Ketika dia melakukan sesuatu, dia posting, ternyata yang ngasih komen itu bukan hanya yang komen-komen positif, ada juga komen-komen yang negatif, yang nyinyir, yang protes dan segala macam. Di situ dia nggak kuat dia. Dia pikir apapun yang dilakukan itu akan dipuji, akan di-like. Tapi ternyata ada juga yang nggak senang. Dicaci maki. Nggak pantas. Kan gitu. Orang sedang susah malah mengumbar foya-foya. Ini di mana-mana sedang terjadi gempa, sedang banyak banjir. Ini malah plesir. Itu diperbaiki. Dia baca, nggak kuat dia. Akhirnya depresi itu. Dia yang posting, dia yang bikin. Giliran dikomentari, pusing. Piye jane? Dia nggak tahu karena nggak punya ilmunya bahwa ridwan nas ghayatun la tudrak. Membuat semua orang ridha itu sesuatu yang tidak akan mungkin tercapai di dunia ini, nggak mungkin. Jadi popularitas itu
bukan jaminan bahagia. Terkenal itu bukan identik dengan kesuksesan. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu tadi baru mukadimahnya. Gitu. Baru mukadimah udah cukup ya. Jadi mukadimahnya saya cuma ingin menyampaikan bahwa tujuan-tujuan dunia itu tidak membahagiakan. Tujuan-tujuan dunia itu justru akan membuat resah, gelisah, dan celaka. Dalilnya banyak, tapi tadi yang saya sampaikan dalam mukadimah adalah realita dan fakta dalam kehidupan kita. Jika demikian, maka untuk apa? Untuk apa? Seorang remaja, anak muda, salafi pula, bahkan santri, kok kemudian terfikir dan tergoda untuk mengikuti jejak-jejak mereka? Buat apa kamu iri kepada orang-orang yang tidak bahagia sama sekali? Untuk apa kemudian kamu pesimis dan rendah diri? Buat apa kamu kurang percaya diri menjadi santri? Dengan membanding-bandingkan dirimu dengan orang-orang yang terkenal tadi, buat apa? Oh, enak ya, yang kamu bayangkan enak ya, punya pengikut, punya fans, ini, wah di mana-mana disambut. Ya. Di mana-mana kemudian disorakin, ditepukin tangan, mana-mana dimintain tanda tangan, misalkan. Di mana-mana namamu ditulis dan dicatat, dibicarakan dan dibahas. Ternyata mereka tidak bahagia. Ada yang depresi, ada yang sampai bunuh diri, na'udzubillah. Terus buat apa punya pemikiran seperti itu? Ada seorang ulama ketika meninggal dunia, jenazahnya disolatkan oleh lautan manusia. Bukan hanya sebaris, dua baris, bukan hanya satu masjid full, tapi secara bergantian disolatkan, sampai sebagian ahli sejarah mengungkapkan jumlah orang yang mensolatkan sampai 1.000.000 orang. Ada yang bilang 800.000, ada yang mengatakan 600.000, bahkan ada yang memperkirakan lebih dari 1 juta orang. Itu ulama. Terkenal apa enggak kalau udah seperti itu? Yang nyolatkan 1 juta orang itu berarti orang terkenal apa enggak semasa hidupnya? Terkenal enggak? 1 juta orang yang menyolatkan jenazahnya. Itu zaman dahulu, bukan sekarang ini. Yang populasi manusia, artinya jumlah manusia, di saat itu masih sangat sedikit. Kalau sekarang 1 juta orang dibilang sedikit, karena populasi manusianya terus banyak dan berkembang. Yang sekarang berapa miliar penduduk bumi. Tapi zaman itu 1.200 tahun yang lalu. Nah, ini kisi-kisinya ini. 1.200 tahun yang lalu. 1 juta orang. Itu sudah luar biasa banyaknya. Siapa ulama itu? Masih santri ini. Siapa ulama ya? Sebelah sini. Yang ganteng-ganteng ini. Yang wajahnya semangat, tidak kelihatan ngantuk ini enggak ada. Siapa nama ulamanya, Mas?
Siapa? Ditunjuk apa angkat tangan? Angkat tangan, betul. Angkat tangan. Siapa? Seorang ulama 1200 tahun yang lalu meninggal dunia. Jenazahnya disolatkan oleh banyak orang sampai katanya 1 juta. Angkat tangan, Mas. Oh, ngapain gini? Oh, ngantuk. Sebelah sini siapa? Nama ulamanya pernah dengar cerita itu enggak? Jadi banyak yang ngerti, cuman enggak tahu ini mental kalian harus diperbaiki nih. Mentalnya harus jadi mental yang berani. Bukan untuk menyombongkan diri, bukan. Bukan untuk bilang biar orang tahu saya ini hebat, bukan. Ayo sebelah kiri. Sebelah kiri saya maksudnya. Siapa? Bisa enggak geser ke kanan sini? Sebelah sini. Siapa yang tahu nama ulamanya? Pada ragu-ragu sih. Pesen nih sama Ustadz Maimun ini. Gimana Ustadz, santri-santrinya harus sering disuruh berdiri, suruh bicara di depan orang banyak Ustadz. Geser nih. Ben pada wani kayak ustadznya lah. Ustadz Maimun tuh Masya Allah loh. Kalian belum tahu kan sejarah hidupnya? Bagaimana beraninya Ustadz Maimun? Pada belum tahu kan? Oh. Tanya sendiri. Sebelah sini. Siapa nama ulamanya? Cuma jawab aja, kalau salah ya udah, gitu aja kok. Siapa? Oh, ada suara di sini. Siapa, Mas? Udah bilang aja, enggak apa-apa kok, takut. Apa? Imam Syafi'i, yang lain. Enggak apa-apa, enggak usah malu, ngapain sedang belajar kok. Imam Ibnu Mubarak, yang lain. Ibnu Taimiyah termasuk juga. Tapi yang 1200 tahun yang lalu yang saya maksud. Kalau Ibnu Taimiyah 700 tahun yang lalu. Bagus, jawabannya betul. Kan kisi-kisnya begitu, 1200 tahun yang lalu. Bagus, saya seneng nih kayak gini. Terus siapa lagi? Angkat tangan. Enggak usah malu Mas kalau salah. Salah juga enggak dijewer. Apa didenda 1 juta ya ora lah. Siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Mubarak gitu. Enggak apa-apa. Biasakan kalau ditanya jawab gitu. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu terkenal apa enggak sih? Terkenal apa enggak? Terkenal. Punya popularitas? Punya popularitas kalau dibilang popularitas. Terkenal di mana-mana. Dan semuanya itu cinta. Bukan cuma sekedar ikut-ikutan terus join, gabung, jadi follower misalkan, ya kan. Zaman sekarang ya kan. Terus apa lagi? Join, gabung, terus apa lagi? Colek, ya kan. Terus akhirnya menyerang, tidak. Itu semuanya itu cinta sama Imam Ahmad rahimallahu taala. Pada waktu beliau meninggal disebutkan ada 2 atau 3 orang saja yang tidak mensolatkan jenazahnya. Itu bukan karena tidak ingin mensolatkan jenazah, takut dipukuli sama orang. Karena semasa hidupnya Imam Ahmad 2 atau 3 orang itulah yang sering menghasut dan menjatuhkan nama baik Imam Ahmad. Rumah-rumah di kota Baghdad waktu itu saat meninggal dunia semua membuka pintu rumahnya menyediakan air wudu. Karena saking tumpah ruah, tumplak blek. Orang datang dari tempat yang jauh mendengar, "Oh, Imam Ahmad meninggal, Imam Ahmad meninggal." Datang semuanya. Ini air wudu, ini air wudu, ini air wudu, ini air wudu. Semuanya. Enggak bisa ngebayangin itu. Artinya kalau mau dibilang terkenal ya jelas terkenal lah orang seperti itu Imam Ahmad rahimallahu taala. Nah, itu Imam Ahmad rahimallahu taala punya ini sebelah kanan sekarang. Enggak ada hadiahnya loh ya. Jangan saya menjawab hanya karena ada hadiah. Sebelah kanan sekarang.
Imam Ahmad itu punya satu keinginan terkait tentang popularitas atau keterkenalan. Apa keinginan itu? Apa? Jangan kalah sama yang kiri tadi. Yang kiri udah pada angkat tangan. Yang kanan harus angkat tangan juga. Jangan takut salah. Ini antara ana sama antum aja sebelah kanan. Apa? Apa Imam Ahmad punya keinginan apa? Ini tangannya gatel tapi udah angkat tangan aja, jawab salah selesai. Bener, jazakallah khair, Allahumma barik. Apa keinginan Imam Ahmad? Ini kayaknya yang kiri sama kanan beda kelas ini ya. Memang kalian mengelompok ya. Yang sebelah kanan, apa Mas? Pengen jawab kan? Yang kopi hitam. Yang bersandar di itu iya. Pengen jawab toh? Apa Mas? Keinginan Imam Ahmad apa? Apa? Wallahu a'lam. Ayo Mas. Angkat tangan dulu. Kejak-kejak. Kamu kalau ingin berbuat jahat ya ragu-ragu dulu. Untuk kemudian tidak melakukan ya ini ingin berbuat baik kok ragu-ragu. Aduh. Ayo. Agar syariat Islam bisa tersebar seluruh umat manusia. Jawabanmu betul. Bagus. Tapi bukan itu yang kita maksud. Apa keinginan Imam Ahmad terkait popularitas dan keterkenalan? Gitu. Tentang popularitas, tentang terkenal itu. Keinginan Imam Ahmad apa? Lanjut, bagus. Sudah ada yang mulai angkat tangan. Yang lain? Cepet katakan. Gak usah ragu. Ya, betul. Tidak ingin terkenal. 100. Jawabannya betul. Tapi apa kata-kata Imam Ahmad yang menunjukkan beliau tidak ingin terkenal? Ingin apa waktu itu beliau? Ingin apa? Betul, jawabanmu 100. Tinggal diperjelas saja. Imam Ahmad tidak ingin terkenal. Apa kata-kata Imam Ahmad waktu itu? Terjemahannya juga boleh. Secara makna pun ahlan wa sahlan. Apa? Dibantu yang lain. Yang sayap kanan udah bener loh ini. Dibantu yang lain. Dari sini. Imam Ahmad tidak ingin terkenal. Tapi apa kata-kata Imam Ahmad waktu itu? Ayo. Karena kita perlu contoh loh. Perlu teladan yang nyata. Kalau cuma dibilangin, kadang-kadang gak nyambung. Tapi kita perlu contoh nyata. Contohnya sekarang Imam Ahmad ini. Apa kata-kata Imam? Lanjut Mas. Ingat gak? Kata-kata Imam Ahmad seperti apa? Lupa? Gak apa-apa, saya hargai kelupaanmu. Yang bagian tengah ini bener, yang kanan udah nyerah. 1-0 loh, yang kiri loh ya. Masih ada kesempatan yang kanan. Apa kata-kata Imam Ahmad waktu itu yang terkenal? Dah, cukup. Mau dipindah ke tengah ini. Ya, yang tengah. Siapa yang katakan? Mana? Yang bagian belakang juga boleh. Angkat tangan. Sudah, angkat tangan aja. Jawabannya belakangan, yang penting angkat tangan dulu. Mana ini? Ayo. Kembali ke kiri lagi loh. Siap-siap yang kiri. Dapat poin lebih kalian. Apa? Ya. Agar dikenal oleh Allah. Tidak ingin terkenal oleh manusia dan agar ingin dikenal oleh Allah. Bagus. Nah, kata-katanya waktu itu apa? Betul, enggak apa-apa. Jangan malu, Mas.
Kalau sedang belajar, kamu sedang taklim, sedang daras bersama seorang ustadz, kamu gak usah malu, tanya jawab, diskusi gak usah malu. Ustadz, saya mau tanya. Yang penting kamu tanyanya jujur, kamu tanyanya lillahi ta'ala, kamu tanyanya bukan untuk merendahkan ustadzmu, kamu tanyanya bukan untuk membuat malu gurumu, kamu bertanya bukan untuk menunjukkan kamu itu hebat daripada yang lain. Enggak, memang murni bertanya, gak jelas tanya ustadz, gak usah malu. Kamu ditanya gurumu, apa yang ada dalam pikiranmu waktu itu sebagai jawaban, sampaikan. Kalau memang salah, gurumu yang akan meluruskan dan membenarkan. Kalau misalkan jawabanmu benar, alhamdulillah. Kan begitu. Lanjut, yang lain. Angkat tangan. 1, 2, 1 dulu. Masalah terkenal dan popularitas ini. Ayo mas. Iya, ini yang ngevlog tadi ini. Yang masuk jurang tadi ini. Enggak apa-apa. Tidak ingin terkenal? Cuma hanya ingin dikenal. Ya, kata-katanya waktu itu apa? Waktu kata-katanya. Kalau kalian anak muda sekarang, kata-kata. Enggak apa-apa, terus angkat tangan lagi. Sudah? Sebelah kiri. Apa mas kata-katanya mas? Imam Ahmad. Tidak apa? Tidak mencari keridhaan orang lain. Bagus. Tapi kata-katanya apa waktu itu? Lawaditu katanya. Sungguh saya ingin sekali. Lanjut. Untuk tinggal. Lanjut. Untuk tinggal di mana? Di surga. Bukanlah, wong kaitannya sama terkenal dan popularitas kok. Sungguh saya ingin tinggal di mana? Yang keras lah. Nah, yang ingin tinggal di mana? Gak usah malu mas, di pedalaman. Nah ini yang bener nih. Ingin tinggal di pedalaman, maksudnya di tengah sebuah lembah yang sunyi di Mekah. Tidak ada satupun orang yang mengenalku, kata Imam Ahmad. Jadi beliau itu ingin sekali punya rumah di pedalaman, enggak dikenal sama oleh banyak orang. Fi syi'bin min syi'abi Makkah. La ya'rifuni ahad. Itu Imam Ahmad. Imam Ahmad yang sudah jelas-jelas terkenal, popularitasnya tinggi, beliau ternyata menyesal sekali. Kenapa kok terkenal? Inginnya hidup tidak dikenal orang. Ya karena memang itu yang disabdakan Nabi alaihi salatu wasallam, innallaha yuhibbu al-'abda al-ghaniyat taqiyal khafiyya, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bertakwa, merasa cukup dengan apa yang ada dan yang dia punya. Kemudian al-khafiyah, tersembunyi, artinya tidak diketahui dan tidak dikenal oleh banyak orang. Tapi dia bertakwa kepada Allah, terus hidupnya tercukupi apa adanya, maksudnya. Itu yang Allah cintai dalam hadis tadi. Nah, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, pertanyaan berikutnya. Imam Ahmad, buku atau kitab yang beliau tulis, ingat pertanyaannya, perhatikan baik-baik. 15 menit lagi, sekarang udah jam 6 ya. Udah siang sebenarnya. Betul Ustaz Maimun ya? Ya, pada mau kerja, pada mau sarapan. 1/4 jam lagi insyaallah. Imam Ahmad itu kitab atau buku yang beliau tulis banyak atau sedikit? Enak ini kalau sekarang bertanya. Banyak atau sedikit? Angkat tangan lah. Jangan cuma suara aja. Kalau suara tanpa tangan itu suara enggak ada yang punya. Gitu. Angkat tangan. Pokoknya angkat tangan. Banyak. Sedikit. Banyak. Sedikit. Gitu aja. Sebelah kanan. Angkat tangan dulu. Gak usah sebut nama. Ayo. Banyak atau sedikit? Cuma nyumbang suara.
Kita juga membutuhkan donasi tangan ini. Banyak atau sedikit? Oh, harus kiri lagi nih. Angkat tangan dulu. Banyak atau sedikit? Sedikit. Terus. Banyak. Terus. Banyak. Terus. Bagus ini, saya senang nih. Terus. Sedikit. Terus. Banyak. Terus. Sedikit. Gitu. Kanan ini. Wah. Aduh. Payah betul, payah. Lanjut, Mas. Banyak. Terus. Bagian belakang. Sedikit. Cukuplah. Ternyata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala itu buku atau kitab yang beliau tulis sendiri hanya satu. Satu itu sedikit atau banyak? Sedikit banget. Ternyata hanya satu. Sementara kitab-kitab yang kita ketahui sekarang ini kemudian dinisbatkan kepada Imam Ahmad, bukan Imam Ahmad yang menulis. Ingat loh, menulisnya. Contohnya Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad itu kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Tsummal Imamu Ahmadu kana la yara at-tasnifa. Wa hadza kitabul musnad lahu lam yusannifhu huwa wala rattabahu wala i'tana bitahdhibihi bal kana yarwihi liwaladihi nusakhan wa ajza'an wa ya'muruhu an dha' hadza fi musnad fulan wa hadza fi musnad fulan." Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, kemudian yang perlu kita ketahui bahwa Imam Ahmad itu tidak berpendapat, beliau tidak berpendapat untuk menulis buku atau kitab. Itu pendapat beliau. Oleh sebab itu, kitab Al-Musnad yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, bukan beliau yang menyusun. Bukan beliau yang membuat. Bukan beliau yang mengurut-urutkan. Ini musnadnya Abu Bakar As-Siddiq, ini musnadnya Umar, ini musnadnya Utsman. Bukan beliau yang melakukan. Wala'tana bitahdzibihi. Bukan beliau juga yang menseleksi hadis-hadis itu. Akan tetapi Imam Ahmad meriwayatkan hadis-hadis untuk anaknya sendiri dalam bentuk catatan-catatan dan lembaran-lembaran. Dalam bentuk kumpulan dan himpunan hadis-hadis tiap perawi. Kemudian Imam Ahmad mengarahkan anaknya, letakkan hadis ini di musnadnya si fulan. Hadis ini untuk musnadnya sahabat fulan. Itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan, wali ajli hadza lam yu'allifil imamu Ahmadu kitaban fil fiqhi. Oleh sebab itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tidak pernah menulis sebuah kitab dalam bidang fikih. Wa innama dawwana ashabuhu madhhabahu min aqwalihi wa af'alihi wa ajwibatihi wa ghairi dzalika. Murid-muridnya yang kemudian menyusun dan menghimpun mazhab Imam Ahmad yang diambil dari ucapan-ucapan Imam Ahmad, perbuatan-perbuatan Imam Ahmad, tanya jawab yang jawabannya diberikan oleh Imam Ahmad. Walam yu'thar anhu ta'lifun khasun min qawlihi illa risalat as-salah. Dan tidak ditemukan sebuah catatan tulisan khusus dari ucapan Imam Ahmad kecuali risalat as-salah, kecuali sebuah tulisan berkaitan tentang salat yang dibahas. Kenapa Imam Ahmad menulis itu? Lamma ra'a minhu taksiran fis salah. Karena beliau melihat salat itu sudah mulai diabaikan dan tidak lagi diperhatikan. Nah, Al-Imam Ibnul Jauzi
rahimahullahu taala mengatakan, "Kanal Imamu Ahmadu la yara wad'al kutubi wa yanha an yuktaba anhu kalamuhu wa masailuhu." Kata Ibnul Jauzi yang juga punya madhab Imam Ahmad, beliau mengatakan Imam Ahmad dulu itu tidak berpendapat untuk menulis sebuah kitab. Bahkan beliau melarang murid-muridnya mencatat ucapan-ucapannya. Beliau melarang murid-muridnya untuk menulis jawaban-jawabannya. Walau ra'a dzalika lakanat lahu tasanifu katsiratun wala nuqilat anhu kutubun. Seandainya Imam Ahmad rahimahullahu taala punya pendapat untuk menulis kitab, pasti karya-karyanya sangat banyak dan tentu akan dinukilkan dan disampaikan kepada kita. Kitab-kitab karya beliau itu sangat banyak. Ini Imam Ahmad rahimahullahu taala. Imam Ahmad, paling tidak kan sudah ada 3 nukilan tadi. Ada nukilan 1 Az-Zahabi, 2 Ibnul Qayyim, 3 Ibnul Jauzi. Iya kan? 3 ulama ini, Az-Zahabi, Ibnul Qayyim, Ibnul Jauzi. 3 ulama ini sama-sama mengatakan bahwa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala itu berpendapat tidak menulis kitab. Tidak menulis kitab. Sekarang kita gambarkan seperti apa sih Imam Ahmad itu? Imam Ahmad itu seorang ulama hadis, ulama sunnah. Dari kecil menghabiskan waktu dan usianya untuk belajar agama. Setelah menginjak remaja, beliau keliling dunia untuk rihlah thalabul ilmi sampai ke berbagai negeri. Dihormati, disegani bukan cuma oleh teman-temannya, guru-gurunya pun sangat hormat kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dicintai oleh banyak orang. Ilmunya berlimpah, riwayat hadisnya sangat banyak. Beliau tidak ingin terkenal. Beliau tidak suka popularitas. Bahkan beliau menyesal kenapa harus terkenal. Ingin hidup di tempat yang sepi, sunyi, gak dikenal oleh banyak orang. Imam Ahmad rahimallahu ta'ala melarang murid-muridnya untuk menulis ucapan-ucapannya. Melarang murid-muridnya untuk menulis jawaban-jawabannya kalau ditanya. Jangan ditulis, jangan ditulis, jangan ditulis, jangan ditulis. Dengarkan saja. Jangan dicatat, dengarkan saja. Begitu kira-kira. Itu pun subhanallah. 1, Imam Ahmad terkenalnya luar biasa. Diseganinya luar biasa. Pengikutnya sangat banyak sekali. Sudah seperti itu, gak mau terkenal, melarang murid-muridnya menulis dan mencatat, sudah seperti itu. Tapi ternyata pendapat-pendapat Imam Ahmad sampai hari ini tersebar luas di seluruh penjuru dunia. Itulah orang yang ikhlas lillahi ta'ala. Bertahan, tidak kemudian cepat hilang. Setiap kali menyebut nama Imam Ahmad rahimahullah. Abu Bakar Al-Khalal rahimahullah. Abu Bakar Al-Khalal rahimahullah adalah orang yang paling berjasa, yang kemudian melakukan perjalanan. Kata Az-Zahabi, wa rahala Abu Bakrin Al-Khallalu ila Faris wa ila Syami wal Jazirati yatatallabu fiqhal Imami Ahmad wa fatawiyahu wa ajwibatahu wa kataba 'anil kibari was-sighari hatta kataba 'an talamizatihi wa jama'a fa'au'a thumma innahu sannafa kitabal jami' fil fiqhi min kalamil Imami Ahmad bi akhbarana wa haddatsana yakunu 20 mujallada. Kata Az-Zahabi, Abu Bakar Al-Khalal itu melakukan perjalanan rihlah sampai ke Persia, ke negeri Syam, ke Jazirah, Hijaz, Makkah dan Madinah. Perjalanan itu dalam rangka apa? Riset dan penelitian, mengumpulkan dan menghimpun fikihnya Imam Ahmad, fatwa-fatwanya Imam Ahmad,
jawaban-jawabannya Imam Ahmad. Beliau temui para ulama-ulama yang sudah tua maupun yang masih muda. Beliau cari murid-muridnya Imam Ahmad. Beliau cari cucu muridnya Imam Ahmad. Siapa yang punya riwayat dan sanad sampai Imam Ahmad ditemui, ditanya, apa yang pernah kamu dengar dari Imam Ahmad? Apa yang pernah kamu lihat dari Imam Ahmad? Apa yang pernah kamu catat dari Imam Ahmad? Kalau dia mencatat, apa yang pernah kamu dapatkan dari Imam Ahmad? Dikumpulkan, inilah Abu Bakar Al-Khallal rahimahullah wa jama'a fa'au'a. Yang beliau kumpulkan sangat banyak sekali. Yang beliau kumpulkan itu dijadikan satu, disusun menjadi sebuah kitab, judulnya Al-Jami' fil Fiqhi. Himpunan pendapat-pendapat fikih Imam Ahmad. Lengkap dengan akhbarana dan haddatsana. Kalau menemui seseorang itu muridnya Imam Ahmad, haddatsana fulanun, telah menyampaikan kepada kami si fulan bahwa Imam Ahmad dulu berkata demikian. Kalau cucu muridnya haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, bahwasanya Imam Ahmad pernah ditanya seperti ini, jawabannya demikian. Itu ada dalam kitab Al-Jami' fil Fiqhi. Berapa banyak? Yakunu 20 mujalladan. 20 jilid. 20 jilid. Ini Imam Ahmad sudah meninggal dunia loh. Imam Ahmad meninggal dunia kan 241 Hijriah. 241 Hijriah. Itu Imam Ahmad meninggal. Abu Bakar Al-Khallal meninggalnya 311 Hijriah. Imam Ahmad sudah meninggal dunia dengan memegang pendapat tidak boleh menulis ucapan-ucapanku kecuali ayat dan hadis Rasulullah, ya itu ditulis dan dicatat. Tapi kalau ucapanku jangan, pendapatku jangan, fatwaku jangan, jawaban-jawabanku jangan. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan Abu Bakar Al-Khallal Al-Hambali rahimahullah untuk mengumpulkan sampai sekarang. Itu fikih 20 jilid. Wa sannafa kitabal ilali an Ahmad fi 3 mujalladatin. Yang beliau kumpulkan itu kan dari berbagai aspek keilmuan. Di bidang fikih ada 20 jilid. Ilal hadis ada 3 jilid. Terkait sunnah ada 3 jilid. Berarti berapa banyak itu pendapat-pendapat Imam Ahmad. Penjelasan dan keterangan beliau rahimahullah ta'ala sampai sekarang berkembang. Nah, itulah yang harus kita tiru, yang mesti kita teladani. Salah satunya bahwa dalam thalabul ilmi, kalau kita mau belajar jadi santri, ngaji, yang diperbaiki niatnya. Apa tujuanmu ngaji? Apa tujuanmu menjadi santri? Kalau tujuannya lillahi ta'ala, masa depan itu terang. Kalau niatnya untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu gak usah kecil hati, kamu gak usah takut, kamu gak usah bagaimana-mana nanti masa depannya seperti apa. Ya. Imam Ahmad rahimallahu ta'ala tadi contohnya itu baru satu aspek tentang popularitas. Ya. Terkait dengan Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Sudah meninggal dunia, selesai. Baru kemudian beliau terkenal. Bukan saat masih hidup ingin terkenal, bukan. Atau bayar orang untuk memperkenalkan dirinya kemana-mana. Beli aplikasi, ya kan? Pakai mesin untuk menaikkan popularitas, bukan. Bukan dengan pasang pamflet, banner, baliho di mana-mana. Ini loh aku. Bukan dengan foto yang terbaik dengan senyuman begini sampai gini. Supaya terkenal, bukan juga seperti itu. Coba Imam Ahmad rahimallahu ta'ala, ya kan? Sudah beliau enggak mau terkenal, sudah beliau melarang, ya. Sudah meninggal dunia, setelah meninggal dunia terkenal sampai sekarang rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi kalau ingin sukses dunia akhirat, kalau mau bahagia, sebenar-benar bahagia, ya perbaiki niat. Ya, perbaiki niat. Jangan kamu tanya, ngaji hasilnya apa?
Thalabul ilmi manfaatnya apa? Kalau jadi santri besok seperti apa? Jangan kamu tanya itu. Itu sudah pastilah jawabannya. Sukses. Tapi yang perlu dipertanyakan, niatmu apa? Kalau memang niatmu benar, niatmu ikhlas, niatmu lillahi ta'ala, pasti sukses. Gak usah mikir, suksesnya bagaimana? Gak usah. Sekarang belajar dulu. Sekarang serius dan konsentrasi dulu. Karena gak akan mungkin Allah sia-siakan amalan hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin mensia-siakan perjuangan hambanya. Gak mungkin itu, gak mungkin. Asalkan ikhlas tadi. Justru yang kita takutkan sekarang adalah ngaji, jadi santri, talabul ilmi, udah capek, udah lelah, menghabiskan banyak waktu, tenaga dan biaya, ya kan? Udah kita seperti merasa di penjara saja di pondok, ya kan? Terus niatnya salah, akhirnya nggak dapat apa-apa. Cuma sekedar cerita, ya saya juga dulu pernah jadi santri di Brobot. Angkatan tahun berapa mas? Tahun berapa lupa ya. Yang satu angkatan dengan mas, oh ya, udah ada yang jadi ustadz, udah ada yang jadi pengurus. Lah masnya, ya kayak gini lah. Alhamdulillah kalau masih ngaji. Alhamdulillah kalau kemudian tidak menjauh pergi. Alhamdulillah kalau kemudian tidak, kalau ketemu ikhwan tidak berusaha menghindari. Alhamdulillah. Tapi kalau kemudian terus tambah jauh, kemudian yang dari cinta menjadi benci, yang dulu dari suka, ya akhirnya tidak simpati, itu ya kan yang naudzubillah, jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, maka intinya sekali lagi, ya perbaiki mas, niatmu jadi santri itu buat apa? Terpaksa, para kepenak karo wong tuane, ya kan? Atau karena jane pengen sekolah umum tapi orang duwe ijazah, ya wis ning pondok bae misalkan. Atau misalkan di pondok karena pelajarannya enggak terlalu banyak seperti di sekolah umum, ya. Atau karena dapat beasiswa dan yang lain, jangan. Posnya niatnya diperbaiki dan dikoreksi terus-menerus lillahi ta'ala ataukah bukan. Ya bonus 4 menit lah dari yang kita janjikan tadi. Baik, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.